Hai, namaku Juni. Aku akan menceritakan sebuah kisah di balik payung merah. Cerita ini aku ambil dari salah satu creepypasta di laman Wattpad oleh penulis Radif Chan. Pernah dengar adanya kisah di balik payung berwarna merah? Pertanyaan temanku yang tiba-tiba menyela obrolan kami di siang bolong. Saat tengah menikmati makan siang di kantin belakang kantor. Nenekku pernah bilang, katanya kalau kamu berjalan di tengah hujan sambil membawa payung merah, maka kamu akan menemukan jodohmu yang juga menggunakan payung berwarna merah. Lanjutnya lagi. Memangnya kamu pikir jodoh itu seperti menemukan batu kerikil? Ujarku sambil bercanda. Aku jelas ragu dengan ucapannya. Bagaimanapun itu hanyalah mitos belaka. Di zaman seperti ini, mana mungkin ada orang yang percaya hal seperti itu. Pada malam itu, sekitar pukul 9 malam. Ternyata aku orang terakhir yang meninggalkan kantor. Karena harus lembur menyelesaikan beberapa laporan. Sialnya, hujan turun dengan deras sekali saat itu. Aku yang setiap pulang menggunakan bis kota, terpaksa harus menerobos hujan. Aku berlari menuju sebuah minimarket di sebelah kantorku untuk membeli payung. Kulihat tersisa satu payung berwarna merah. Setelah itu aku berjalan pergi menuju halte yang jaraknya tidak begitu jauh. Udaranya dingin sekali. Aku menggunakan tanganku yang satu untuk memeluk tubuhku yang kedinginan. Melewati lorong-lorong kecil di antara bangunan tinggi. Ini adalah jalan pintas. Entah kenapa hatiku terasa tenang dan tentram sekali saat itu. Mungkinkah pengaruh dari hujan ini? Walaupun suaranya deras menderu, sesekali angin berhembus hingga membuatku terdiam sejenak. Aku terus berjalan melewati genangan-genangan air, hingga kemudian berhenti sesaat. Sepertinya aku mendengar sesuatu di antara suara rintik air yang jatuh bebas dari langit. Hingga sebuah tubrukan dari atas membuat mataku terbelalak. Sesuatu jatuh dari atas sana, membuat cetakan yang jelas di atas permukaan payungku. Hah? Wajah manusia? Aku kaget, jantungku berirama tak karuan. Segera aku lempar payung itu dan tubuhku mundur ke belakang. Tapi tak kudapati apapun selain hujan dan kesendirian di tempat ini. Apa-apaan itu tadi? Sekarang aku berhenti di halte, menunggu bis kota yang belum juga tiba. Tubuhku basah semua karena ku lempar payungku tadi. Semakin menambah rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Terlebih lagi saat angin melewati diriku. Halte ini sungguh tidak terawat. Atapnya pun sudah tidak ada. Dalam penantianku, terlihat seorang wanita berjalan menuju ke arahku dan berhenti di sampingku. Aku tak begitu memperhatikannya, hingga teringat sesuatu yang dikatakan temanku. Kulirik, wanita itu juga menggunakan payung berwarna merah.
apakah dia jodohku? Pikiranku mulai aneh saat itu. Sudah hampir setengah jam aku menunggu di halte ini. Aku mencoba membuka obrolan dengan menanyakan jam berapa saat itu pada wanita di sebelahku. Setelah itu, kami mulai terlibat beberapa percakapan ringan. Terdengar suara kecil dan tawa kecil dari balik payungnya. Payung merah yang diangkatnya terlalu rendah membuatku tak dapat melihat wajahnya sedikit pun. "Apa kau baru saja menunggu di sini?" tanya wanita itu. "Aku sudah menunggu cukup lama di sini. Sepertinya akan ada yang menggantikanku." Lanjutnya lagi. Aku mengernyitkan dahi mendengar ucapannya. Aneh sekali. Bukankah dia yang baru saja datang? Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat sapu tangan wanita itu terbang ke arah jalan. Entah karena refleks atau apa, tubuhku bergegas berlari mengejar sapu tangan yang sudah basah itu. Saat aku berbalik, dan di saat itulah tubuhku membeku, tak bisa kugerakkan. Jantungku berdetak lebih kencang, memompa darah lebih cepat, dan membuat nafasku tersenggal. Wanita itu mengangkat tinggi payungnya dan memperlihatkan kepalanya yang ternyata... Astaga, kepalanya buntung. Beberapa detik setelah itu, sebuah sorotan cahaya mencuri perhatianku. Aku berusaha melihat lebih jelas. Cahaya tersebut rupanya berasal dari sebuah bis yang melaju kencang ke arahku. Refleks aku berusaha menghindar. Namun sialnya, aspal yang licin membuatku terpeleset jatuh. Dan ban besar itu tepat melindas dan menghancurkan kepalaku. Sekarang, aku menggantikan tempat wanita itu. Menunggu di sini dengan payung merah yang menjadi kutukan. Mencari penggantiku dalam sebuah penantian yang panjang. Thank you buat semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di konten berikutnya. USR, go! See ya!